Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 dalam hari ketiga Oktav Natal. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penulis Injil. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabdamu melalui Santo Yohanes Rasul-Mu. Kami mohon, semoga kami diberi akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diperdengarkan dalam pewatan kabar gembira. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 2 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihat dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan-bacaan yang diperdengarkan pada hari ini, terutama bacaan Injil, tampak istimewa. Kita masih berada dalam suasana pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus atau masa Natal, dan kita berada pada hari ketiga Oktav Natal. Namun bacaan Injil berkisah soal kebangkitan Yesus. Menjadi istimewa karena Natal dan kebangkitan merupakan satu rangkaian penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan manusia. Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal tengah-tengah manusia dapat diterima atau ditolak oleh manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Alkitab memberi kesaksian kepada kita bahwa demikian banyak orang yang mengikuti Yesus, Sang Putra. Orang-orang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajarannya atau menerima rahmat kesembuhannya. Tidak sedikit pula jemaat yang bersimpati kepadanya dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Namun, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita juga tidak dapat menyangka bahwa bahkan ada juga kalangan yang membenci dan menolak Yesus. Kalangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi merupakan contoh dari mereka yang kontra dengannya. Bahkan kebencian mereka semakin lama semakin memuncak sehingga berujung pada kesengsaraan, penyaliban, dan kematian Yesus. Sang Sabda menjadi manusia mengalami penolakan hingga dia harus mati di atas kayu salib. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa kebangkitan membuktikan pada orang yang menerima dan menolak Yesus bahwa Allah tetap setia dan mencintai umatnya. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Allah akan tetap ada selama-lamanya demi manusia. Bacaan Injil yang dipendengarkan kepada kita pada suasana hari Natal ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa hidup manusia sebagai putra-putri Allah dan terutama sebagai pengikut Yesus hendaknya selalu setia pada jalan salib. Karena hanya melalui jalan salib itu pasti kita alami kebangkitan seperti yang dialami oleh Yesus. Sebagaimana ada kelahiran, ada sukacita, maka pada ujung yang lain kita juga harus sadar bahwa akan ada kematian. Tetapi setelah mati akan datang hidup yang baru, kelahiran baru yang paripurna, ialah kebangkitan itu. Maka bacaan Injil hari ini mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa setiap orang yang setia pada jalan yang diajarkan oleh Tuhan akan mengalami Natal sukacita yang penuh paripurna, yaitu lahir baru di dalam Tuhan dengan bangkit dari kematian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh perjalanan hidup kita, perjalanan kita di dunia ini, kita tetap setia kepada iman sebagaimana diajarkan oleh Rasul Yohanes, penulis Injil yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.